memiliki peran ekologis, yaitu membantu proses penyerbukan bunga gitu. Nggak ada di Pulau Jawa berarti? Enggak ada. Oh iya. Nah itu fungsi kapuk randu itu sebetulnya bisa buat sarang burung juga. Oke, berapa lama Bapak kerja di sini? Semenjak ini sampah. Oh, ini Jadi dulunya kita sampah ya. Oke guys, masih di The Hakims Aviary bersama Nami dan Kang Pio, dan tentunya masih bersama burung Indonesia, Kak Debbie. Nah, tadi tuh kita udah keliling-keliling ngeliat burung-burung yang ada di atas ya kan. Tapi nggak afdol kalau misalnya kita nggak lihat burung-burung yang ada di perairan ini, di danau-danau ini. Karena kan biasanya ada burung perairan gitu ya kan? Ya, biasanya ada, biasanya. Kak Debbie biasanya harus yang agak aktif tuh ngelihat kira-kira ada apa gitu. Berarti kita coba ke situ ya? Ternyata danau ini juga ini ya, banyak ikannya juga tuh di bawah. Oh iya. Coba kita lihat ada burung apa aja di sini nih. Ih, oke. Oh, itu di sebelah sana. Mana-mana? Kelihatan Di sebelah, nah itu tuh. Iya, iya, iya. Oh iya, benar. Iya. Putih-putih itu. Putih hitam ya? Abu-abuan ya? Ya ini. Itu burung apa tuh kak? Nah itu tuh ada burung, Warna putih. itu namanya burung kareopadi. Oh, kareo padi. Iya, kareopadi itu salah satu burung air. Ditandai dari ciri-ciri kakinya yang lumayan panjang dan kurus. Jadi itu juga salah satu ciri-ciri dari burung air gitu. Biasanya bakal sering dijumpain di daerah perairan gitu. Tapi dia tuh cuma sendiri ya? Atau emang dia hidupnya hanya sendiri tanpa berkoloni? Biasanya ada banyak sih. Oh, Iya. mana tuh? Nah dekat batang pohon yang sebelah sana tuh. Dan juga kareopadi ini burungnya bisa tersebar di daerah paparan Sunda. Jadi bisa kita lihat di daerah Sulawesi, Kalimantan, seperti itu. Nah kalau kareo padi ini tuh makannya apa kak? Makanannya biasanya kayak cacing-cacing gitu, terus serangga juga bisa, gitu. Ataupun ikan-ikan kecil bisa. Tapi bentar, itu ada yang gerak tuh. Yang di Itu biawak bukan? Coba Kang, itu kayaknya biawak deh. tuh ada gerak-gerak. Nyebrang nih. Ya kan? Udah dapet nih di kamera nih. Si biawak ini tuh sebenarnya pengendali ekosistem juga. Jadi ekosistem yang ada di sini tuh memang dikendalikan tuh oleh predatornya. Jadi predatornya itu memang selain daripada hewan-hewan yang buas seperti burung elang atau kucing, ada juga biawak tuh untuk mengendalikan ekosistem yang ada di danau seperti ini. Nah ini Nami nih. Nah Kang Pio barusan ngelihat ada itu tuh. Coba dibino dulu ke sana tuh yang ke pohon. Ke situ. Nih yang pohon yang besar itu tuh yang besar. Dia barusan ke situ tuh. Nah ini. Nah burungnya ini. Nah burung ini adalah burung raja udang meninting kayaknya nih. Raja udang meninting. Nah ini nih. Ini warnanya biru. Raja udang meninting biasanya ukurannya itu sekitar 17 cm. Dan biasanya memang suka di daerah perairan gini juga. Raja udang meninting itu makanannya ikan-ikan biasanya. Jadi dengan paruhnya yang panjang dan juga lumayan runcing, biasanya dia
ngebantu dia untuk mencari makan, mengambil ikan di sekitar daerah danau atau perairan itu gitu. Kita juga pokoknya biasanya kita kalau melihat ada raja udang meninting, biasanya habitatnya itu memang masih terjaga gitu, karena dia suka banget yang ada airnya, terus ada ikannya gitu untuk dikonsumsi gitu sih biasanya. Ya, betul. Iya benar. Jadi sering banget kalau teman-teman biasanya kalau lagi hunting foto raja udang meninting, sering banget ketemunya raja udang itu lagi lagi ngejepit ikannya itu. Sering banget itu pose yang didapat dari teman-teman kalau lagi hunting raja udang meninting di daerah perairan gitu. Tapi dia tuh makannya ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil. Biasanya ditandai dengan paruh dan warna birunya itu lumayan ngejreng gitu, lumayan elektrik, jadi lumayan cepat untuk ditandain biasanya kayak gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin ya, udah keliling-keliling ngeliat burung-burung yang ada di sini, burung yang di atas, terus yang ada di perairan. Jadi makin penasaran gak sih Kang, Kak Debbie ya? Kita makin penasaran untuk lihat ada apa aja sih hewan-hewan lainnya yang ada di sini. Coba deh kita coba tanya-tanya sama penjaga yang ada di sini. Oke, kita cari. Biasanya ada Yuk. mereka Iya. di sekitar sini. Yuk kita cari. Oke guys, setelah kita jalan-jalan keliling-keliling hutan kota Srengseng ini, kita mau bahas apa aja sih yang tadi kita temui bersama, tentunya di sini bersama Bapak-bapak PJLP apa nih Pak? Dari PJLP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai perawat hutan. Saya Halim. Saya Abdul Latif, saya Muhammad Taufik. Berarti bersama Bapak Halim, Bapak Abdul Latif dan Bapak Taufik. Tanya-tanya nih sama bapak-bapak yang ada di sini tentang hutan kota Srengseng ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan dahulu kala ini itu sebuah apa sih Pak, yang tempat apa gitu. Kalau yang aku tahu kan karena ini adalah tempat pembuangan ya. Tempat pembuangan akhir yang ternyata sekarang itu udah menjadi hutan gitu. Ya. Itu benar nggak sih Pak? Ya betul. Di tahun 1986 itu di sini terlihat lahan luas itu yang dipenuhi dengan sampah-sampah sebelum di Bandar Gebang di sini dulu. Jadi di tahun 86 itu keluhan masyarakat dengan aroma yang tidak kurang nyaman sehingga Pemda setempat itu pembebasan lahan. Akhirnya di tahun 96 keluarlah perdanya untuk dijadikan RTH, ruang terbuka hijau. Lalu ya Pemda tersebut mengikuti metode negara Taiwan yang dulunya juga tempat pembuangan akhir atau sampah dijadikan taman. Nah kalau Pemda kita dengan sanitary landfill atau sistem gali uruk, sampahnya digali, dipindahkan ke Bandar Gebang lalu diuruk dengan tanah. Ya kurang lebih sekitar 50 cm ketebalannya, sehingga pohon-pohon yang tumbuh di sini itu banyak yang miring karena apa? Akar tunggal pohon itu tidak menembus ke sampah atau di bawahnya itu plastik, jadi tidak menembus mereka ke samping, sehingga untuk berdiri tegapnya itu dia kurang kuat, sehingga banyak yang miring. Nanti juga kalau mungkin ada pohon yang sudah tumbang, akarnya itu akan mengangkat plastik yang masih ada itu, sehingga terlihatlah plastik yang tidak terbawa ke Bandar Gebang Bekasi sana. Iya gitu. Lalu di tahun 96 itu sudah menjadi RTH tapi belum dijadikan pariwisata, hanya untuk belum dibuka umum. Iya betul. Benuansa hutan. Jadi yang kita lihat di sini pohon-pohon hutan, bukan pohon produktif.
Karena apa? Kalau pohon produktif itu kita memanfaatkan dari buah, daun, vitamin kita bisa konsumsi. Kalau pohon hutan itu kita mengambil dari karbon yang mereka keluarkan sehingga mengurangi polusi udara, terus kebisingan-kebisingan. Nah itu yang lebih dimanfaatkan dari pohon hutan. Ada pohon peneduhnya juga, ada pohon pelindungnya juga. Nah itu mengapa ngambil pohon hutan, yaitu salah satunya manfaatnya yang untuk mengurangi polusi di Jakarta atau di kota. Karena yang kita tahu kan kota itu sangat polusinya sangat miris sekali ya. Jadi ya salah satu upaya Pemda untuk mengurangi polusi tersebut gitu. Untuk luas area ini sekitar dulu itu 15 hektar sampai ke kali sungai Sanggerahan. Setelah di jalan inspeksi maka terpotonglah kita sekitar ada hampir 5 hektar sehingga saat ini sekarang ini 10 kurang 0,2 hektar. Jadi sekitar ada 9,8 berapa gitu. Jadi udah kepotong dengan inspeksi jalan kayak gitu. Saya mau nanya soal burung Pak nih. Sebenarnya burung yang di sini tuh awalnya itu burung yang memang tiba-tiba ada sendiri atau memang ada yang melepas liarkan di sini Pak, atau dari pemerintah atau dari pihak manapun gitu, kurang lebih. Pengen tahu Pak. Ya kalau untuk burung kadang ada yang liar, ada yang dilepas dari komunitas atau dari warga lah. Oh seperti itu. Iya. Yang Bapak tahu yang dilepaskan oleh komunitas atau dari pihak-pihak tertentu itu burung apa biasanya Pak? Biasanya kayak emprit, cerucuk, tilang, perkutut. Untuk keamanan burung sendiri itu di sini tuh apakah ada yang datang ke sini terus mikat burung atau menjerat burung atau menembak burung, ada nggak Pak? Kalau mikat kadang ya warga yang nakal ada aja sih. Yang nakal Ya, ada. ada Nah aja. terus kalau ada yang seperti itu tindakannya seperti apa Pak? Ya kita tegur, berikan edukasi, dilarang untuk ya menembak atau mikat burung. Karena kan di sini ya istilahnya kawasan hutan kota yang nggak boleh di inilah. Ya. Kita menjaga itu. Tadi pas saya lewat di sini ada perahu Pak ya yang ngangkutin sampah, itu tujuannya apa Pak? Pertama membersihkan ini agar daun-daun yang berjatuhan ini tidak mengotori isi danau. Ya, nah itu kita berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup. Iya lingkungan LH lingkungan hidup. Daya tarik wisatanya itu ya dulu ada wall climbing sekaligus ada flying fox-nya. Karena sudah tidak layak dan belum ada renovasi, kita sudah bersurat, sudah melaporkan, tapi belum mungkin ya belum sempat iniannya sehingga tidak diaktifkan sementara. Nanti kalau sudah diaktifkan lagi mungkin kita baru bisa buka. Makanya itu di pagar agar anak-anak atau pengunjung yang tidak tahu tidak ke sana untuk berkegiatan. Untuk daya tarik yang keduanya di hutan kota ini juga kita membudidayakan lebah sengat, lebah tanpa sengat, maaf, atau lebah trigona, lebah tanpa sengat atau panjang. Nanti ada di sana. Di depan. Iya, itu di tahun 2019-2020 itu sempat viral. Bahkan banyak sosial media itu meliput juga dari TV One, Metro TV, majalah Tempo, sama Trans 7 juga. Mantap. Ini tuh adalah hutan terbesar gitu, hutan kota terbesar di DKI Jakarta gitu kan. Nah, terakhir Pak, mungkin Bapak ada pesan untuk para pengunjung yang sering kesini gitu kan, karena banyak sekali pengunjung yang kalau kita lihat di sini hanya menggunakan fasilitas, mungkin khawatir ya kan Pak. Kita nggak tahu akan ada kejadian apa, mungkin Bapak bisa kasih pesan-pesan. Kalau untuk pesan untuk pengunjung, yang pertama kali ya kalau berkegiatan jogging itu jangan di luar trek jogging, karena terkadang ada ular yang di pinggiran iniannya kita tidak tahu. Kadang ada ya ular itu ngerinya keinjak dia akhirnya melawan tadi kalau tidak terinjak gitu. Jadi usahakan trek jogging itu yang sudah disediakan aja. Jadi jangan keluar dari trek joggingnya. Untuk pemancing, yang pemancing ini gratis. Kita pesannya itu kalau yang saya lihat nih pemancing itu jika mendapat
hewan air itu tidak sesuai atau tidak sesuai keinginan, itu seperti sapu-sapu itu mereka sudah dapat dibuang ke daratan. Itu kalau busuk jadi bangkai itu baunya mengganggu. Jadi pesan saya itu dikembalikan aja. Kalau memang tidak mau, dikembalikan aja ke danaunya. Kalau nanti mati kan nanti ada ekosistem yang bergerak tuh, mata rantai iniannya yang bergerak sehingga dia akan dimakan lagi dengan bangkainya. Itu ada hewan yang ya pokoknya ada mata rantai itulah. Jadi jangan dibuang ke darat, baunya itu sangat mengganggu. Yang kedua, untuk memancing itu usahakan itu kalau membawa plastik atau makanan itu jangan ditebar kemana-mana. Cukup di satu tempat udah, nanti biar kami yang memindahkan ke tempat sampah kalau memang tidak mau membuang sampah. Yang penting jangan dibilangnya ya, Jangan buang sampah diacak-acak. sembarangan. Iya betul. Ya kalau dari saya untuk warga ini kayaknya kurang juga untuk tanggung jawabnya dari buang sampah sembarangan, merawat pohon atau fasilitas di sini. Jadi nggak, untuk menjaganya kurang gitu. Untuk ini kita jaga sama-sama lah, kita rawat sama-sama, jangan sampai ini kita udah dikasih hutan yang bagus, yang cantik ini, jangan sampai kita disia-siakan lah gitu untuk sebagai penginjauan segala gitu aja. Jadi untuk warganya juga supaya aktif untuk merawatnya juga gitu. Oke guys, dari sini tuh kita dapat pelajaran bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena pohon-pohon yang ada di sini itu tidak bisa mengurai sampah-sampah khususnya plastik. Nah, maka dari itu kalau misalnya pohon aja menjaga kita, ya kenapa kita nggak menjaga pohon? Karena ketika kita menanam pohon, pohon itu akan berdampak positif untuk di kemudian hari. Oke guys, ingat ya, kalau ada hijau pasti ada kicau. Dan juga terima kasih untuk bapak-bapak dari PJLP, perawat taman dan pohon. Ya. Dan juga terima kasih untuk kakak dari Burung Indonesia yang sudah mau berkenan gitu kita jalan-jalan bareng di sini. Sampai jumpa lagi di The Hakims Aviary episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.